Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah jika semuanya pada sehat. Yang pada sakit diberikan kesembuhan secepatnya dan bisa beraktivitas lagi seperti semula. Oke guys, pada tahun 2014 ada kejadian tragis di negara Italia. Yaitu ada seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri. Dengan motif pertamanya adalah dia membunuh karena anak tersebut memergokinya selingkuh dengan kakeknya tua anak atau ayah mertuanya. Tetapi semakin dalam penyelidikannya, motif ibu tersebut semakin tidak jelas. Dan ibu itu bernama Veronica Panarello. Jadi begini ceritanya guys. Kisah tragis ini bermula di Santa Croce, Camerina, sebuah kota kecil di Sisilia, Italia. Pada tahun 2004, Veronica Panarello, seorang gadis berusia 16 tahun, bertemu dengan Davide Stival, seorang pemuda berusia 18 tahun. Keduanya segera menjalin hubungan yang tampak sempurna di mata semua orang yang mengenal mereka berdua. Veronica pada saat itu bekerja sebagai pelayan dan sedang menghadapi situasi keluarga yang rumit akibat pertengkaran dengan ibunya. Dalam salah satu pertengkaran tersebut, ibunya mengusir Veronica dari rumah. Davide yang jatuh cinta pada Veronica menawarkan tempat tinggal di rumah orang tuanya, dan Veronica pun menerimanya. Beberapa bulan setelah mulai tinggal bersama, Veronica pun hamil. Kabar ini disambut dengan kebahagiaan oleh pasangan muda tersebut serta oleh keluarga besar mereka. Pada tanggal 18 Juni 2006, Veronica melahirkan anak pertama mereka, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Loris Andrea. Kehadiran Loris membawa kebahagiaan yang luar biasa dalam keluarga tersebut. Pada awalnya kehidupan keluarga kecil ini tampak bahagia. David bekerja sebagai supir truk yang membuatnya seringkali berada jauh dari rumah dalam jangka waktu yang lama. Meskipun demikian, pasangan ini tetap saling mencintai dan merencanakan masa depan bersama. Mereka pun menikah pada tahun 2007-nya. Dan 3 tahun kemudian, pada tahun 2010, lahirlah anak kedua mereka yang diberi nama Diego. Loris Andrea tumbuh menjadi anak yang periang, namun cenderung tertutup terhadap orang-orang yang tidak dikenalnya. Ia memiliki kegemaran terhadap karate dan secara rutin mengikuti kelas karatenya. Semua orang yang mengenalnya menggambarkan sebagai anak yang cerdas dan disayangi oleh teman-teman sekelasnya. Sayangnya, kebahagiaan keluarga ini terhenti secara tragis pada bulan November 2014. Ketika kehidupan Loris yang baru berusia 8 tahun tiba-tiba berakhir dengan cara yang mengerikan. Pada tanggal 29 November 2014, sekitar pukul 1 siang, Veronica pergi menjemput Loris dari sekolah. Namun setibanya di sana, dia diberitahu bahwa putranya tidak hadir di sekolah pada hari itu juga, dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Pada saat itu, Veronica sangat panik. Dia pun segera melaporkan hilangnya anaknya kepada polisi. Veronica bersikeras bahwa di pagi hari yang sama, dia mengantar Loris ke sekolah setelah terlebih dahulu mengantar anak bungsunya yaitu Diego ke tempat penitipan anak. Veronica bersikeras bahwa pada di pagi hari yang sama, dia tuh mengantar Loris ke sekolah setelah terlebih dahulu mengantar anak bungsunya yaitu Diego ke tempat penitipan anak. Dan dia juga kemudian menghadiri kelas memasak, di mana kehadirannya dikonfirmasi oleh orang-orang yang berada di sana. Setelah laporan tentang hilangnya Loris, para pihak berwajib mulai mencari anak tersebut. Dan hal baiknya adalah karena mereka berada di kota yang sangat kecil, berita tentang hilangnya anak itu menyebar seperti api. Dan banyak juga penduduk setempat datang bersama-sama untuk membantu dalam pencarian. Sementara itu, suaminya yaitu David sedang berada mengendarai truknya di wilayah Lombard. Dan daerah tersebut cukup jauh dari rumahnya.
Pada saat itu juga istrinya langsung meneleponnya untuk menceritakan apa yang terjadi kepada anak mereka. Dan dia pun langsung memutuskan untuk segera kembali pulang. Pada pukul 4 sore di tanggal yang sama, polisi menerima telepon dari seorang pria berusia 65 tahun bernama Orazio Vidoni. Dia mengaku menemukan mayat seorang anak di selokan di dekat sebuah pabrik tua. Pihak kepolisian bersama Veronica segera bergegas ke tempat kejadian. Veronica hadir untuk mengidentifikasi jasad tersebut. Setelah melihat jasad tersebut, Veronica dalam keadaan sambil menangis mengatakan dan memastikan bahwa itu benar adalah putranya yang bernama Loris Andrea Stiefel. Penemuan jasad ini mengguncang seluruh kota. Namun yang lebih mengejutkan adalah kondisi tubuh anak tersebut. Pada saat itu dia ditemukan dengan celana terbuka, namun tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual pada tubuhnya. Pada saat itu, tubuhnya memiliki beberapa goresan, memar, dan bekas ikatan di pergelangan tangan yang menunjukkan bahwa ia mungkin telah diikat sebelum dia meninggal. Tetapi yang lebih mengerikan lagi, penyebab kematiannya adalah karena dicekik menggunakan kabel listrik. Dan hasil otopsi juga menetapkan bahwa Loris telah meninggal dunia antara pukul 8:30 dan 9:30 di pagi hari pada tanggal 29 November. Dan yang lebih tragis lagi adalah ayahnya Loris, yaitu David. Dia mendapatkan kabar bahwa anaknya yang hilang telah ditemukan meninggal. Hanya dari sebuah unggahan di Facebook, tidak lama dia baru sampai di rumahnya. Setelah penemuan mayat Loris, polisi mulai melakukan penyelidikan menyeluruh. Langkah pertama adalah berbicara dengan Orazio. Dia adalah pria yang menemukan jasad tersebut. Menurut versinya, dia ikut dalam pencarian karena diyakinkan oleh istrinya. Karena dia juga seorang pemburu dan mengenal banget daerah tersebut. Namun polisi tidak yakin dengan cerita ini, dan Orazio pun sementara dijadikan tersangka utama. Para pihak kepolisian membawa mobilnya untuk dianalisa secara menyeluruh, dan dia juga diinterogasi selama beberapa jam. Namun pria itu tidak berhenti mengulangi versi yang sama berulang-ulang kalinya. Selain itu, di dalam mobilnya, mereka tidak menemukan apapun yang menunjukkan bahwa si kecil pernah ada di sana. Jadi mereka tidak punya pilihan selain melepaskannya. Setelah itu, mereka pun langsung memeriksa rekaman kamera keamanan di sekitar area sekolah dan rumah keluarganya Loris. Namun, apa yang ditemukan polisi bertentangan dengan pernyataan Veronica, yaitu tidak adanya rekaman yang menunjukkan bahwa Veronica mengantar Loris ke sekolah pada hari itu. Bahkan, rekaman tersebut malah menunjukkan bahwa setelah mengantar Diego ke tempat penitipan anak, Veronica kembali ke rumahnya dan berada di sana selama 35 menit sebelum meninggalkan rumah lagi. Namun, si anak, yaitu Loris, tidak pernah terlihat meninggalkan rumah tersebut. Bukti-bukti ini mengarah pada kesimpulan yang mengejutkan. Pihak kepolisian menyimpulkan bahwa Veronica telah berbohong tentang kejadian pada pagi hari itu. Polisi pun mulai mencurigai bahwa Veronica terlibat dalam kematian putranya. Pada tanggal 9 Desember 2014, Veronica Panarello ditangkap dengan tuduhan pembunuhan dan pembuangan jasad korban. Pada saat penyelidikan nih guys, awalnya tuh si Veronica bersikeras bahwa ia tidak bersalah dan bahwa kematian Loris adalah hanya sebuah kecelakaan saja. Ia mengklaim bahwa Loris tidak mau pergi ke sekolah pada pagi itu, dan dalam keadaan frustasi, dia pun kehilangan kendali dan secara tidak sengaja membunuh anak tersebut. Namun nih guys, versi ini tidak sesuai dengan bukti forensik dan hasil otopsi yang didapatkan oleh pihak kepolisian setempat. Kemudian, Veronica lagi-lagi mengubah ceritanya. Kali ini, dia mengklaim bahwa Loris telah meninggal karena kecelakaan saat ia pergi untuk mengantar Diego ke tempat penitipan anak. Dia mengaku menemukan anaknya dengan kabel terlilit di lehernya. Dan dalam kepanikannya,
dia memutuskan untuk membuang jasadnya di lokasi di mana jasad tersebut ditemukan. Aneh ya? Aneh gak sih? Menurut saya sih aneh banget. Namun pengakuan yang paling mengejutkan datang setahun kemudian, di mana pada saat sedang menunggu jadwalnya persidangan, Veronica menyatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh Loris. Dia mengungkapkan satu nama, yaitu Andrea Stiefel. Dia adalah ayah mertuanya. Jadi ayahnya David, kakeknya Loris. Dia mengklaim bahwa dia dan Andrea terlibat dalam hubungan gelap, dan anaknya yaitu Loris sempat memergokinya, menangkap basah mereka di saat mereka sedang berhubungan badan. Karena takut rahasianya terbongkar, Veronica mengatakan bahwa Andrea lah yang memutuskan untuk membunuh Loris dengan bantuannya. Makin ngaco nih guys. Polisi tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan Veronica terhadap Andrea. Selain itu, Andrea juga memiliki alibi yang kuat pada saat di hari kejadian di mana cucunya menghilang, yaitu dia sedang bersama pacar barunya di tempat yang jauh dari lokasi kejadian tersebut. Satu-satunya catatan telepon yang ada adalah panggilan singkat antara Andrea dan Veronica beberapa bulan sebelum kematian Loris, yang mungkin juga hanya panggilan kakek ke keluarga menantunya saja. Jadi cuma say hello kabar gitu ya guys. David juga tidak meragukan ketidakbersalahan ayahnya. Dia bahkan menegaskan bahwa pernyataan itu hanyalah salah satu dari sekian banyak kebohongan Veronica. Dan ayahnya juga termasuk salah satu korban tambahan bagi Veronica. Meski begitu, Veronica terus bersikeras bahwa Andrea, si ayah mertuanya, adalah pelaku sebenarnya. Dalam persidangan nih guys, pembela Veronica berusaha untuk menunjukkan bahwa kliennya menderita gangguan kepribadian dan bahwa dia juga tidak bisa bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Namun, para psikiater yang memeriksanya sangat menolak klaim ini. Dalam laporan setebal 160 halaman, mereka menyatakan bahwa Veronica sepenuhnya waras dan sadar akan tindakannya. Akhirnya, pada tanggal 17 Oktober 2016, Veronica Panarello dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan pembuangan jasad putranya. Dia pun dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Meskipun motif kejahatan tidak pernah sepenuhnya jelas, rekonstruksi peristiwa menunjukkan bahwa Veronica membunuh Loris dengan sengaja. Kemudian dia mencoba menutup-nutupi kejahatannya dengan menciptakan alibi palsu dan membuang jasadnya di tempat terpencil. Beberapa waktu kemudian, Andrea Stiefel mengajukan gugatan terhadap mantan menantunya dengan tuduhan bahwa kebohongan dan tuduhannya telah membuat dirinya stres dan menderita. Dan pada tahun 2021, Veronica dinyatakan bersalah atas fitnah terhadap ayah mertuanya dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan juga dihukum harus membayar kompensasi sebesar 24.000 euro. Di akhir persidangan untuk kasus fitnah, Veronica mengancam ayah mertuanya saat meninggalkan pengadilan dengan mengatakan seperti ini. Jadi cuplikannya rada ngotot nih guys. Jadi saya sketsanya rada ngotot juga ya. Apakah kamu bahagia sekarang? Apakah Anda tahu apa yang saya minta kepada Tuhan? Bahwa saya menemukan Anda mati, atau ketika saya keluar, saya akan membunuh Anda dengan tangan saya sendiri. Diketahui juga bahwa pada tahun 2017, David memulai proses perceraian. Dan sampai hari ini, Veronica tidak memiliki hak untuk menerima kunjungan dari putranya yang bungsu, yaitu Diego. Tetapi dia berhak memiliki informasi tentang kehidupan anaknya. Oke guys, itulah cerita dari seorang ibu yang tega membunuh anak kandungnya sendiri dengan motif yang tidak jelas sampai saat ini. Apakah ada gangguan kesehatan mental atau memang hanya untuk menutup aib perselingkuhannya? Menurut kalian gimana ya? Tulis di kolom komentar.
Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Dan jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share cerita kami ya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Kalau perlu tulis juga di kolom komentar. Nanti kita ceritakan kepada Anda semua. Sampai jumpa guys.